Yang pertama kami persilakan Ketua Panitia DM3 untuk memberikan sambutan. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih pada Bapak Ongkolose, Lili Lose, dan para guru-guru Buka Cakra yang penuh belas asih, serta para panitia DM3 yang penuh semangat dan belas asih juga. Selamat kepada para peserta DM3 yang telah berdisiplin diri, berjuang, dan akhirnya bisa mencapai tahap akhir dari workshop ini. Pencapaian ini tidak akan berguna kalau Anda tidak mau mempraktekannya untuk kehidupan Anda sehari-hari, untuk diri Anda, keluarga Anda, maupun lingkungan Anda. Sering-sering datanglah ke tempat bakti sosial untuk menolong. Dan itu akan melancarkan semua energi yang ada dalam tubuh dan membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Setelah itu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang dibuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Semua kesalahan yang ada adalah milik saya sebagai ketua panitia, dan saya berterima kasih apabila workshop ini dapat berjalan dengan lancar. Itu adalah semua usaha keras dari teman-teman, dari anggota panitia yang penuh belas asih ini. Oke, demikian. Baik, itulah sambutan dari Ketua Panitia. Dilanjutkan sambutan dari Wakil Peserta Kelas Dasar Menengah Angkatan Ketiga Semarang. Dipersilakan yang sudah ditunjuk. Pak Sugiman apa Sagiman? Sugiman. Pak, silakan Pak. Selamat malam semuanya. Kami di sini atas nama peserta DM3. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Lose atau Guru Ongko, kemudian Lose Lili, dan Lose-Lose yang lain. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia. Kami ucapkan terima kasih, dan kepada seluruhnya, kepada panitia, kami atas nama peserta, apabila dalam mengikuti kegiatan selama kurang lebih 5 malam ini ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian dalam pelaksanaannya, dalam pelayanannya, mungkin dari peserta banyak yang ngeyel, banyak yang ingin tahu, karena ini baru buat kita sama. Maka dari itu atas nama peserta kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian harapan kami semoga untuk long vitology untuk yang akan datang, kalau ini dikatakan seminar itu tidak tepat, karena kalau seminar itu yang aktif pemakalah. Namun dalam hal ini yang lebih tepat adalah diklat, pendidikan dan latihan, sehingga kita langsung menerima ilmu, langsung bisa mempraktekkan, dan kita bisa sebagai terapis untuk diri kita sendiri, keluarga maupun orang lain. Yang mana moto kita belas asih, menolong sesama manusia, dan ternyata terapi ini bisa diperuntukkan untuk seluruh makhluk hidup, baik itu hewan, manusia, tumbuhan, bahkan benda-benda di alam sekitar kita bisa kita terapi. Ini sangat menggembirakan bagi kita, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Lose Engkau dan Lose Lili yang telah membimbing dengan kasih sayang, dengan penuh semangat, sehingga sampai malam hari ini walaupun kita belum
saling kenal tetapi sudah seperti keluarga. Mudah-mudahan longitologi di Semarang ini bisa berkembang membentuk center-center, dan di antara kita yang sudah selesai di DM3 ini nanti bisa saling berkomunikasi untuk menciptakan welas asih menolong sesama manusia. Saya kira demikian. Saya pribadi apabila ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat malam. Ya, sekarang sampailah kita kepada Ketua Perkumpulan Longitologi Semarang. Ini ya, Ibu Bapak harus ingat betul ini. Ya, tentunya semua harus diingat, jangan saya. Dari 119 peserta yang terdaftar, 3 gugur pada awal kelas karena sudah jalan 4 hari. Hari kelimanya terlambat teramat sangat, dan berdasarkan pengamatan saya memang suka telat. Ya, mohon maaf, tidak ada excuse karena ya seyogyanya kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Saya ambil kepaan dulu karena panjang. Mohon sabar. Soalnya kalau nggak bener saya diketok sama Bu Lili. Profesor Lili kan galak tuh. Tadi pas mau jalan ke depan, ininya kalau ngangkat ke atas, ayo rapiin. Tapi punya aku udah rapi loh tadi. Yang nggak rapi punya siapa? Para peserta pelatihan ya, dan panitia DM3 yang saya hormati dan banggakan. Setelah berkutat sejak hari Selasa tanggal 4 Juli, akhirnya kita tiba pada akhir kegiatan pelatihan DM3. Saya dan tim mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kegigihan rekan peserta yang telah mengikuti pelatihan ini dengan seksama dan akhirnya bisa mencapai tujuan akhir yang diharapkan, walaupun ada beberapa rekan yang tidak tahan uji dan tidak bisa melanjutkan hingga selesai. Kami berharap bahwa longitologi yang sudah rekan-rekan semua dapatkan selama 5 hari penuh ini dapat berguna untuk sesama dan diri sendiri, dan tentunya kemampuan yang sudah diperoleh ini perlu diasah sedemikian rupa. Sudah ngerti kan cara ngasahnya? Ada 5 cara ya. Dan dihayati serta dipraktekkan dengan tekun sehingga dimungkinkan nantinya mengikuti kelas lanjutan atau advance class. Tapi sabar, harus minimal 30 terdaftar melakukan bakti sosial. Selamat bergabung di keluarga besar longitologi, dan saya pribadi berharap rekan-rekan semua mau dan bersemangat membaktikan pengetahuan dan kemampuan ini untuk diterapkan dengan landasan dasar welas asih, itu di belakang tertulis, kepada sesama yang membutuhkan. Izinkanlah saya mengutip salah satu perikop dari kitab suci. Tentunya suster lebih hafal dari saya nggak perlu sebutkan tapi saya bacakan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Sangat paham ya? Terima kasih. Saya yakin esensi dari kutipan ini dapat dicerna dengan baik dan menyentuh
hati sanubari kita masing-masing. Kepada semua tim panitia DM3, khususnya ketua tim yang sering kena omel, baik dari saya maupun dari Sesiung Han. Nggak boleh sakit hati lo ya. Sudah jauh hari menggalang segala persiapan yang diperlukan. Agar dimungkinkannya terselenggara kegiatan pelatihan DM3 ini. Coba kayak guju. Katanya kemasukan. Saya sampaikan apresiasi kepada Secung Chandra itu ujung kiri, lalu Secung Sugiat, mana ini orangnya? Nah, ini Sugiat ya, kalau mau tahu Sugiat, nongol sini sedikit. Lalu Secung Irwan, mana Irwannya? Absen. Oh absen ya, pamit. Oh itu Irwan yang lain itu. Sebagai ketua panitia yang didukung dengan jajaran yang telah berikrar meluangkan waktu sedemikian rupa untuk mendukung kerjasama semua tim agar persiapan dan pelaksanaan pembelajaran DM3 ini dapat terlaksana dengan baik. Memang ada beberapa kekurangan di beberapa sektor yang senantiasa diperbaiki untuk dapat memberikan pelayanan yang baik. Bagaimanapun juga, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan tak terhingga kepada seluruh jajaran tim kerja dari kepanitiaan ini. Saya yakin kebersamaan dalam kegiatan ini telah menjalin ikatan persaudaraan yang lebih erat. Terakhir, saya perlu bersyukur kepada rombongan Surabaya yang terus terang saya agak memaksa agar beliau-beliau ini mau mendukung pembelajaran DM3 ini, karena setiap kali ada pertanyaan yang masuk di WA kami semua, kapan mau dilaksanakan? Kan tidak mungkin menggantung minat orang yang sudah ingin belajar tanpa kepastian waktunya. Setengah halaman lagi dikit. Ini tadi saya buat jam 4 loh sebelum berangkat. Dengan segala kerelaan berkorban dan terlanjur janji pada diri sendiri, akhirnya tercapai waktu yang kita jalani bersama ini. Jadi Surabaya ini ya berkorban dan punya janji pada diri sendiri. Kalau enggak, mana mau datang. Terima kasih kepada para lose yang telah berkenan sharing pengetahuan longevitologi dan memampukan kami semua ini dapat menyerap energi alam untuk disalurkan membantu mereka yang membutuhkan. Orang kalau sehat itu tidak menghargai pemberian dari Tuhan yang telah memberikan kehidupan sedemikian rupa. Bayangin saya lihat teman saya napas gitu terus sambung ini. Saya berani masuk karena udah dibekali longevitologi. Ini bener aku ngomong nggak guyonan. Akhirnya lewat itu temen itu. Nah, ini nggak menghargai. Nggak menghargai. Aku nggak bilang tidak menghargai kehidupan, tapi sering kan lupa toh. Bagaimana insan manusia itu akan susah bernapas kalau sedang sakit. Ambil contoh COVID sampai pada level tertentu membutuhkan bantuan oksigen. Saat sehat, tidak pernah atau jarang mengungkapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Tetapi begitu sakit akan keluar uang banyak, asalkan bisa kembali sehat. Nah, nemen enggak itu? Nah, ada podo loro, bingung,
tidak terima di Indonesia, pergi ke luar negeri, keluar uang banyak. Sekarang rekan-rekan bisa terapi diri sendiri, asal mau rajin. Gak promosi loh, aku ngelakoni loh. Terkadang belum tentu bisa pulih seperti sedia kala. Wah, saya lupa itu, harusnya Sejong Haryono berikan kesaksian. Ini mantan insani yang kena stroke loh. Enggak, Mak? Oh, udah. Oh, lah saya nggak dengar. Oh, iya. Aku nggak absen, aku di luar. Aku di luar. Hal-hal inilah yang telah menyentuh dan sudah merupakan bagian kehidupan dari para lose. Terima kasih telah berkenan mengorbankan waktu seminggu penuh untuk hadir di Semarang dan teriring doa kesehatan dan keselamatan kembali ke Surabaya dalam kondisi damai karena telah menghasilkan tangan-tangan San Sejak di Semarang. Terima kasih ya. Ini satu keluarga loh. Lose Ongko, Lose Lili, Lose Ongjin. Ini anaknya. Lose Sian, ora lali. Lalu Bang Lose Hendra, biasanya satu paket sama Ibu Megawati, tetapi kali ini sendiri. Lalu Lose Haryono, iya Seto, kan baru ke sana, kan tua yang sana. Lalu last but not least, mau tahu gara-gara ke Semarang jatuh, tapi ini kok udah baik ya. Lose Royo di terapi terus. Demikian, selamat ya. Dan besok jangan lupa jam 2 sudah mulai. Jam 1 sudah hadir, baksosnya jam 2. Semoga pada datang, tapi tidak memaksa. Selamat malam, good luck. Ya, sebelum kita sampai di acara puncak, saya mohon para panitia kembali ke tempat, termasuk semua baris di belakang kami. Kami persilakan. Ya, panitia yang pakai rompi ungu ini ketua-ketua bidang. Sebelum sampai Pak Ongko, Bu Lili ada mau yang disampaikan? Kami persilakan dulu. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Tapi sekarang sudah dapat gelar yang perempuan Sije, yang laki Sesio. Jadi kalau ketemu Sesio, Sije, artinya Cece itu kakak, ya. Se itu guru, jadi guru seperguruan, kakak seperguruan. Demikian juga yang laki Siung itu koko, koko itu apa? Kakak laki-laki, ya. Panggil apa? Sesiung, Sejie, gitu ya. Senang sekali ya, senang sekali
hari ini telah selesai. Memang betul, sebelumnya itu Lose tidak memberi waktu untuk Semarang. Tapi Pak Nanta ini tidak lagi minteri kayak waktu dewe Juli ngono. Mari ngono desa. Ayo ini semua ada tanya kapan diadakan kelas. Terpaksa saya WA Lose. Guru pendiri Lose itu ya. Anak-anak enggak bukan enggak mau ya, tapi enggak bisa, bahasanya enggak gandeng. Sing ngono tumben sing kene inwen. Enggak gatuk, anak-anak belajar loh. Wis gak jamane gak belajar tumben, ngerti? Lose nih gak ngerti ya apa terus, ya toh? Terpaksa saya WA. Lose bilang, loh saya nggak bisa. Saya sudah Medan, Pekanbaru. Sekarang ini Pekanbaru. Lalu Jambi. Saya sudah Jambi, Makassar. Saya sudah Makassar, Jakarta, pulang. Tidak ada waktu. Setelah itu ke China. Lalu terus siapa? Pak Nanta minta kalau tidak gitu nanti semua buyar. Aku dibujuki apa enggak tahu guys, pokoknya ya cerita aja seperti itu sama Lose. Wah ya apa ya, Lose ngomong ya sama saya, ya apa ya, udah ada waktu loh, betul-betul saya udah ada waktu. Terus gini aja, mundur Oktober, karena nggak mau. Gak bisa. Nanti Oktober ada lagi apa ini yang mau ikut kelas. Terus piye? Lalu terpaksa miskinnya suruh ongkok suruh maju. Waduh, ndasku ngeluh. Ini gara-gara pangan tadi. Ya udah kita nih teman-teman ini siswa gimana? Tuh, Semarang. Oke, ya wis. Semua ini takut sama Pak Ananta. Jadi oke. Ya. Terus tadi ini kan dikasih Oktober nggak mau ya. Lalu ngomong apa? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, waktunya saya kasih China. Itu loh, bukan nggak mau ya, tapi Juli ini harus ada, nanti Oktober lagi. Itu loh perjuangannya Pak Ananta tahu. Luar biasa. Tapi dia ngerti wong ini cekot-cekot. Ya gitulah. Sejauh sebetulnya kalau bisa cepat belajar lebih untung. Ngerti enggak? Bisa rasakan sekarang. Bisa rasakan. Kalau kita tunggu mundur, ya ilmu ini sebenarnya sekarang bisa nolong kita sendiri, bisa nolong orang lain, tapi harus mundur. Itu rugi. Mangga no ya, sekarang kalian sudah bisa ya. Jangan dipek dewek. Ngerti nggak? Cari aku iki apa? Galak gak apa-apa. Asal Semarang maju, mau nggak? Surabaya itu sudah 10 tahun loh. Semarang loh baru 2 tahun ini. Tahun dulu, ya sekarang. Masa kalah? Jakarta ya sudah berapa tahun? Jawa Timur ya sudah berapa tahun? Ya, apa itu Jawa Barat sudah, Bandung, Jakarta ya sudah banyak.
Lah masa Semarang ketinggalan terus? Iya enggak? Ya? Pak Nanta tadi Iya, iya. Tapi masih belajar cumben. Nah, dulu kita ini dikasih tahu Pak Sopo Johan translator. Dia itu, ayo Pak Ongko belajar loh, nang Medan, nang Bandung, nang di. Oh, betul ini, tak iso nembuk gitu. Gak percaya. Akhirnya Lause datang ke Surabaya menjelaskan. Lause diundang, datang. Kita undang 40 orang, dengarkan Lause cerita itu. Ya, nggak ngajar, cuma promosi. Terus saya bilang, bukti noel, lek memang ilmu ini api. Lause, ya sini. Tangan saya ini kan keselio. Diterapi sama Lause ya, 25 menit, 15 menit dulu. Terus masih ada jempolannya ini masih sedikit. Terus diterapi lagi sebelum tuntas sampai sekarang. Dari itu kita percaya, Lause kapan datang? Nggak ada waktu. Lause harus keliling sedunia, 22 negara dulu. Ya, terus gitu, wah gimana ya? Ini kalian ke Singapura, yang paling dekat di Singapura. Mau nggak? Dikasih tempat 20 tempat. Kita berangkat 14 orang, janji 14. Kan gratis soalnya ya. Kembali harus baksos, harus mau jadi relawan. Kalau nggak mau, jangan ikut. Itu terus nggak sampai 20, 14 orang berangkat. Begitu selesai pulang ke Surabaya, langsung buka center. Kondisi. Langsung buka center. Satu hari itu kalau tidak 7-8 relawan, karena ada yang di Jakarta, ada yang sakit, ya. Jadi 7-8 orang ini, kadang-kadang 6, ya. Dari jam 10 ya, mestinya jam 10 sampai jam 12. Pertama jam 10, terus orang-orang itu antri jam 8 sudah antri loh. Minta di terapi sampai kita kerjain sampai jam 4 sore baru pulang. Itu sampai bulan 4 tahun 2014 kita berangkat ke Bandung, bawa 47 siswa-siswi ke Bandung belajar. Surabaya ya bawa pasien ke Bandung 47 orang. Nah 47 orang itu di dalam itu ada bosnya kapal api. Kopi. Apa? Kopi. Lah ya kopi kapal api. Kurang kopi. Kecepatan. Ya. Yang namanya Pak Sudomo. Ya. Mau ikut Pak. Tak pegang di sini sama Pak Ongko. Panas ya? Mau dah ikut. Mau katanya. Ya wes berangkat 47 orang. Sampai selesai Pak Sudomo sama istrinya. Dari itu 47 orang ini ke center jadi relawan terapi orang lain lagi banyak pasien itu. Caranya begitu terus berkembang sampai sekarang. Waktu sudah Bandung baru guru ya nanti bulan Juli Surabaya buka. Surabaya buka pertama kali yang ikut 1.200 orang itu. Yaitu dari situ terus tahun depan kedua kalinya 1.500 peserta itu. Nah
Sudah banyak gitu guru ngajar lagi yang advance gitu. Ya, terus ya gitulah berkembang terus. Jadi dari Surabaya itu bukan dari Surabaya saja, banyak yang dari kota-kota sekitar, terus dari luar pulau, Makassar juga datang, Semarang juga ada, Solo ada datang itu. Maka ya saya rasa susi yang di sini ya, walaupun ketinggalan ya, tapi nggak apa-apa, pokoknya semangat ya. Kita mengembangkan lomba mitologi itu pasti ada pahalanya, tahu ya? Mau nggak? Mau ya? Ajak ngomong tok gitu ya, ketok tuh ya. Ojo kecewakan Pahananta. Dia itu kalau minta kelas ngotot. Ya, kalian sudah masuk kelas, sudah diajari. Ya, kalau enggak keluarkan tangan, bantu orang. Bojai, belajar. Tiwas Pahananta. Teriak-teriak minta kelas. Tahu nggak? Ya, Toi Mujida. Ngerti? Oke, saya ucapkan selamat untuk Susio Sucie ya. Saya mengharapkan Susio Sucie Cahayu ya, semangat terus ya. Siap. Selamat malam Susio Sucie semuanya. Hari ini sudah selesai dan lulus dengan baik. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena berbagi, kalau nggak ada yang terima ngomong sampai sopo, melatih sopo. Juga berterima kasih kepada Susio Ngananta, relawan dari DM1, DM2 Semarang. Juga terima kasih kepada yang punya gedung telah memberikan tempat ini untuk kita dapat berbagi ilmu. Ya. Kita ini sekarang sudah punya mustika. Selama 6 malam kita sudah belajar dan sudah dapat menyerap energi, menyelaraskan energi, sudah menjadi dokter kecil, tanda petik. Kalau sekolah kedokteran butuh berapa waktu ya? Minimal 5 tahun. Enggak lah, 7 tahun ya. Terus kalau belajar ilmu akupuntur butuh berapa tahun? Ya, ini kita cuma 6 malam, semalamnya 2-3 jam. Di total kalau 5 malam kali 4 jam lah, 20 jam lah. Kita sudah dapat ilmu ini. Bayangkan, ya, begitu mudah. Terus kita juga tidak perlu harus punya uang belajar ini. Nggak punya uang juga bisa, punya uang juga bisa. Tidak harus berpendidikan tinggi. Tukang becak pun juga bisa belajar. Benar nggak? Ya. Yang penting ada hati, ada kasih. Kita sudah punya apa tadi? Mustika. Mustika ini
harus digunakan. Baik itu untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri, untuk orang di sekitar kita, maupun kita dapat datang ke terapi center untuk berbagi kasih. Harapan saya dengan melatih diri, mustika ini tidak akan hilang. Apabila kita nggak mau melatih diri, lama-kelamaan mustika itu hilang. Bahkan dilupakan, ayo oposisi terapis, nggak penting. Tadi Pak Ananta kan ngomong bahwa sebetulnya kesehatan itu paling utama. Kalau diri kita sehat, mau berbuat apa aja bisa, melakukan apa saja bisa. Oh kita loh, kalau sakit, yang punya duit, berapa uang pasti akan dibayarkan untuk kesembuhannya. Sembuh nggak? Belum tentu. Hartanya sampai habis ludes, belum tentu sembuh. Dengan kita punya ilmu ini, kita dapat melatih diri agar diri kita lebih sehat, dapat mengatasi proses penuaan, dapat memberi pertolongan kepada orang lain. Alangkah indahnya ya hidup ini apabila kita dapat berbagi kasih. Itulah moto dari guru kita, guru pendiri Longfitologi. Makanya kenapa guru kita melanglang buana ke seluruh penjuru di dunia ini. Beliau sangat belas asih, mau terus berbagi kemana-mana. Sudah jutaan orang yang belajar longfitologi di berbagai wilayah, di berbagai negara. Dulu kita menganggap longfitologi ini, ilmu ini cocoknya di negara yang terbelakang, yang medisnya kurang. Kalau dipikir, iya, ya. Ke dokter, apalagi di daerah-daerah terpencil, susah sekali. Kita hanya dengan kedua tangan kita, nggak pakai apa-apa, dapat mengembalikan kesehatan orang yang membutuhkan. Tapi ternyata di negara maju pun ilmu ini diminati oleh orang banyak. Contohnya Singapura. Di Singapura, kalau kita tanya longfitologi, banyak orang nggak tahu. Tapi kelas longfitologi yang diadakan setahun itu bisa 3 kali sekali. Karena biaya di Singapura juga mahal kan. Jadi juga pinjam seperti gedung perkumpulan-perkumpulan ini. Gedung itu muatnya hanya 600 orang, itu dipaksa 600. Hari ini diumumkan, misalnya diumumkan besok Minggu terima peserta, jam 8 pagi sudah diantri, jam 4 sore sudah nggak ada tempat, penuh, pasti selalu penuh. Di Hong Kong apalagi, ngantri itu kayak ular gitu loh, merambat di pertukuan-pertukuan itu untuk dapat ikut kelas. Di Hong Kong kalau kita akan ada pasien mau diterapi, harus dijadwal, tidak bisa segera, mungkin bisa tunggu 2 bulan, 3 bulan, karena di sana tempatnya terbatas. Sewanya mahal juga. Nah, kita di sini
sangat bersyukur ya. Kita dari Indonesia sudah diberi mandat oleh guru kita untuk dapat berbagi ilmu ini walaupun dengan keadaan yang sangat terbatas, tidak seperti guru kita kalau membagikan ilmu betul-betul jauh lebih luar biasa. Tapi kita bersyukur dapat berbagi, sehingga kami pun juga bertekad kita akan mendatangi daerah-daerah asal Pak Ananta mau dibawa ke Kudus, oke. Dibawa ke Pekalongan, oke. Ini sekarang yang lagi ngantri Solo. Ya, dengan cara ini longitologi akan menyebar ke seluruh Jawa Tengah dan akan memberikan manfaat yang besar, tidak hanya kesehatan. Dampaknya adalah kehidupan yang damai, bersatu padu antar warga, hidup damai, nggak ada geger-gegeran, semua berbakti kepada negara ini. Terima kasih. Sudah bawa buku? Tolong dikeluarkan. Ini wisuda ala longitologi. Saya kasih contoh ya. Ini ditaruh di sini. Nanti saya hitung 1, 2, 3 dilempar ke atas. Wah, lulus. Siap foto. Foto. Sudah semua? Siap ya? Duduk. Makanya kita sudah ditulis nama? Ya, buku ini sangat berharga. Ini juga salah satu mustika kita. Dijaga yang baik. Ya, tidak boleh di fotokopi dikasihkan orang yang belum belajar longitologi. Dan kenapa dikasih nama? Kalau ada namanya, kemungkinan kalau kita kesingsal dengan teman-teman, tahu punya siapa bisa kembali. Kalau hilang kita nggak ada keduanya loh, ya. Disimpan baik-baik, dipelajari. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Ya, profesiat ya. Selamat, semua sudah lulus. Kami persilakan para guru untuk kembali ke tempat.